Untuk mempelajari lebih lanjut, kita akan mempelajari tentang reksadana, dan pembicara kita adalah Mbak Yasmin Naomi selaku Wholesale Distribution di Shali Endra Capital, dan background edukasinya lulusan University of Indonesia, Bachelor of Political Science and Government dari tahun 2013 hingga 2017, dan experience Trans7 News Anchor dan None Jakarta Pusat. Untuk Kak Naomi, dipersilakan. Selamat sore teman-teman semua, selamat sore Bapak Ibu sekalian, terutama dari Astra Pay, terus juga dari Moxa, terus teman-teman dari Mandiri Sekuritas pastinya. Terima kasih kesempatannya yang udah dikasih untuk Shalandra Capital. Saya mewakili Shalandra Capital, berterima kasih, dan semoga sharing session hari ini berjalan dengan lancar dan bisa diterima teman-teman secara ini ya, ada easy to digest gitu, nggak susah-susah. Sebelum aku masuk ke materi utamanya, kita mau sedikit menjelaskan atau memperkenalkan mengenai Shalandra Capital itu apa. Banyak orang yang bilang tak kenal maka tak sayang teman-teman, jadi kita kenalan dulu sedikit ya. Oke, sedikit mau share mengenai Shalandra Capital. Mungkin teman-teman belum banyak yang kenal Shalandra Capital itu apa, aset manajemen apa, sekuritas apa bedanya sama Mandiri Sekuritas gitu ya. Jadi di sini Shalandra Capital itu aset manajemen. Basically kita adalah perusahaan yang memang dipercayai oleh investor-investor yang dimana mereka menitipkan dananya untuk kita kelola melalui produk kita, yaitu reksadana atau mutual fund. Nah saat ini pingin kasih tahu ke teman-teman bahwa posisi Shalandra di industrinya mungkin di industri aset manajemen kali ya. Kita menempati posisi keempat, alhamdulillah sekarang secara aset under management. Aset under management itu apa? Uang yang dititipkan oleh investor. Saat ini kita mengelola kurang lebih ada 31,2 triliun rupiah. Datang dari institusi retail atau perorangan, terus ada institusi, dan juga ada agen penjual reksadana atau seperti salah satunya adalah Mandiri Sekuritas dan juga Moxa sebagai gerainya. Gitu. Mungkin ini nggak usah pusing-pusing, cuma mau kasih tahu ini aja, dan juga mungkin yang bikin bisa jadi semangat untuk teman-teman gitu ya. Tren aset under management di manajer investasi itu selalu berkembang dari 2016 sampai hari ini. Itu artinya sangat baik teman-teman, karena makin banyak masyarakat Indonesia yang melek investasi. Oke, mungkin boleh next. Oke, di sini cuma mau kasih tahu aja, 31 triliun tadi itu kira-kira ada di tipe produk yang mana aja. Nanti nggak usah bingung teman-teman, habis ini kita akan bedah produknya tuh apa aja, bentuknya apa, isinya apa. Di sini cuma mau kasih tahu aja kita secara produk itu lengkap, mulai dari money market fund, terus naik level ke fixed income, terus saham kalau teman-teman udah aware, terus juga campuran, sampai yang tertutup. Aduh berat banget ya, next aja boleh. Boleh, ya. Oke, di sini mau kasih beberapa industry recognition juga dan awards yang udah Shalandra dapatkan. Kita ada beberapa, alhamdulillah, ada dari CNBC Indonesia, Asia Asset Management, Infovesta, terus juga Bareksa, Kontan, dan segala macamnya. Oke, ini juga masih recognition dan awards dari masih sektor finansial. Ini juga mungkin di skip aja ya, semakin pusing. Ini kita punya cara jualan kita sih sebenarnya. Ada direct dan indirect. Direct biasanya langsung, tapi indirect kita punya ada 3 bank secara distribusi. Kita punya 10 sekuritas, 12 fintech, dan juga ada 3 gerai. Nggak bisa ya. Oke, di sini mau kasih lihat klien-klien kita siapa aja. Ada nama-nama yang familiar di sini ya teman-teman. Ada Bank Mandiri, pastinya salah satunya dari grupnya, yaitu ada Mandiri Sekuritas. Sama kita punya juga asuransi Astra. Jadi udah nggak asing lagi ya. Astra bisa dibilang ekosistemnya memang mempercayai dananya juga di Shalandra. Jadi ada uang perusahaan Astra yang memang dititipkan di Shalandra.
Oke, mungkin cukup untuk corporate profile-nya untuk berkenalan. Kita langsung aja mulai ke pemaparan materi. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah yang teman-teman bingung atau ingin tanya, silahkan langsung ditanyakan aja. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai wealth management for early retirement plan. Jadi bukannya kita di sini nge-empower teman-teman untuk cepat-cepat resign gitu ya, untuk cepat-cepat mau hidup nyaman, atau sekarang 30 tahun udah ada yang menggembor-gemborkan financial freedom gitu ya, dengan cara mau di rumah aja, retire, uangnya yang kerja untuk teman-teman. Nah, ini kita punya tips dan triknya gimana sih caranya untuk mencapai that certain level of financial freedom. Oke, di sini sebelum kita maju kemanapun gitu ya, untuk mau tahu kita harus melakukan apa, pertamanya kita pasti harus refleksi diri dulu kali ya bilangnya. Jadi kita harus cek keadaan finansial teman-teman masing-masing. Apa aja ngecek keadaan finansialnya tuh terklarifikasi kemana aja gitu ya. Di sini kita memberikan beberapa klasifikasi mengenai piramida perencanaan keuangan. Mungkin kita mulai dari paling bawah dulu kali ya teman-teman. Ini biasa kita bilang keamanan keuangan gitu ya. Yang pertama kita pastinya harus ngecek dulu nih secara cash flow. Kita kayak gimana sih cash flow-nya? Apakah madet-madet, 1 bulan masih butuh ditransfer kanan kiri gitu ya? Nggak cukup sama uang yang ada di rekening aja. Terus kredit kita ngambil KPR atau enggak? Dan juga kita punya dana darurat atau enggak? Itu yang paling bawah harus teman-teman cek. Dan kalau misalnya udah oke, teman-teman bisa naik ke piramida selanjutnya, yaitu manajemen resiko dan juga asuransi. Ini apa sih sebenarnya gitu ya? Banyak yang suka salah kaprah punya asuransi. Asuransi itu adalah produk investasi. Mungkin bisa kita kasih tahu di sini teman-teman bahwa asuransi itu bukan produk investasi ya. Jadi asuransi itu suatu produk yang bisa teman-teman dapatkan untuk memproteksi harta teman-teman yang di bawah ini nih. Kalau cash flow-nya udah oke, kredit udah semuanya in place, terus dana darurat teman-teman udah ada, pasti kita mau menghindarkan harta kita ini dari resiko untuk berkurang gitu ya. Karena nggak ada yang tahu kalau teman-teman tiba-tiba sakit. Sekarang kita tahu medical bills harganya itu udah melampaui akal sehat kita gitu ya. Kadang-kadang cuma sakit 4 hari, 5 hari, medical bills-nya keluarnya udah 60 juta, 100 juta gitu. Buat teman-teman misalnya yang umurannya 23, 24, kalau baru mulai kerja kita tahu lah ya, gaji-gaji fresh grad di Jakarta UMR-nya berapa gitu. Jadi silahkan dikalkulasi sendiri teman-teman. Pastinya kita bukannya bisa membayar dengan tenang, malah kita boncos. Nah that's why kalau udah ada keamanan keuangan, teman-teman udah oke dengan cash flow, teman-teman udah bisa proteksi harta teman-teman dengan asuransi, baru teman-teman bisa naik nih ke level selanjutnya, yaitu di kenyamanan keuangan. Ini apa aja sih kenyamanan keuangan gitu ya? Yang pertama pastinya investasi gitu. Di sini ingin digarisbawahi juga, tabungan dan investasi itu berbeda ya teman-teman. Karena kalau kita cuma nabung, ya nabung uangnya segitu aja. Kalau investasi pastinya dengan certain of money yang teman-teman taruh, ada return atau penghasilan dari uang yang teman-teman investasikan gitu. Terus juga kalau misalnya teman-teman udah memenuhi investasi, pastinya naik level lagi keinginannya. Jadi untuk mikirin nih, oke, kalau gue sekarang udah oke nih secara financial, udah bisa investasi, what's next adalah pastinya teman-teman pingin punya pension fund gitu ya. Terus juga penghasilan pasif yang didapatkan oleh hasil dari investasi teman-teman. Jadi teman-teman nggak kerja lagi terus digaji, karena gaji teman-teman udah teman-teman investasiin, terus investasinya udah ada return, jadi double income gitu ya. Di situ udah bisa mulai menabung untuk dana hari tua dan juga pension. Baru yang terakhir, yang paling atas di piramida itu udah next level, teman-teman bisa mikirin untuk orang lain atau keluarga teman-teman, which is warisan ataupun hibah gitu ya, yang ingin dikasih ke keluarga maupun orang tua. Nah ini adalah kira-kira piramida perencanaan keuangan. Silakan teman-teman klasifikasikan udah nyampe mana nih dari piramida keuangannya gitu ya.
Dari sini ada 7 level of financial freedom yang kita ambil dari buku yang ditulis oleh Grant Sabatier gitu ya. Ada 7 level yang dikatakan teman-teman itu udah financial freedom. Yang pertama, kekayaan teman-teman udah berlimpah, terus teman-teman udah financially independent, udah very flexible, memiliki dana darurat gitu ya. Terus udah memiliki stability, yaitu adalah bebas hutang. Terus teman-teman punya kelonggaran finansial, kemandirian, dan juga adalah clarity, di mana teman-teman mencari tahu situasi keuangan Anda dan menemukan tujuan yang ingin dicapai selanjutnya. Ini menarik. Oke, di sini yang pingin kita ajak teman-teman untuk mulai menentukan gitu ya. Kalau teman-teman pastinya di sini karyawan setiap bulan punya gaji, biasanya teman-teman pasti punya certain goals lah ya. Banyak banget, mulai dari misalnya sesimpel pingin beli tas apa, atau pingin beli perhiasan apa, atau pingin nikah, tabungan nikah, atau beli mobil, beli rumah, dan lain-lainnya gitu ya. Itu adalah tujuan finansial teman-teman. Yang ada goalsnya mengenai keuangan gitu ya, itu bisa dikategorikan sebagai tujuan finansial. Nah di sini tujuan finansialnya kita bisa sama-sama tentukan, menyesuaikan dengan goals teman-teman. Tapi di sini kita mau kasih apa ya, seperti gambaran aja gitu. Di poin A ini adalah kita sekarang, poin B adalah tujuan keuangan kita. Let's say kita mau beli mobil. Nah, gimana caranya kita bisa mencapai ketujuan keuangan kita, yaitu poin B. Di sini kita mau kasih gambaran vehicle atau kendaraannya yang digunakan adalah reksadana sebagai tujuan goals kamu, vehicle-nya reksadana. Caranya yang biasa kita kasih tahu ke teman-teman itu metodenya di Shailendra, kita ngucapinnya namanya SMART. Yang pertama, kita harus spesifik sekali mengenai goals kita yang tadi aku bilang. Oke, gue mau beli rumah. Oke, gue mau beli mobil. Di situ langkah pertama bisa kita tentukan. Yang kedua adalah measurable. Adalah berapa harga misalnya rumah atau mobil yang akan kita beli. Jadi kita tahu tuh berapa yang harus kita sisihkan dan berapa amount of money yang memang kita harus punya untuk membeli tujuan finansial kita. Yang ketiga adalah achievable. Bagaimana caranya kita mencapai tujuan tersebut. Investasinya yaitu menggunakan reksadana ya. Terus teman-teman juga harus very realistic about it gitu. Yang tadi aku bilang, kita berkaca diri lagi. Apakah kita sudah sesuai dengan kondisi keuangan yang kita punya hari ini gitu untuk mendapatkan tujuan goals kita gitu. Kalau misalnya nggak realistis, misalnya ya, aku hari ini misalnya dengan gaji 5 juta, dengan 3 bulan ke depan aku mau beli berlian 2 karat gitu. Itu kan agak impossible ya. Siapa yang mau kasih secara tiba-tiba gitu. Jadi harus realistis dan time frame-nya juga harus tepat. Dan yang terakhir adalah time bound. Di sini kita harus tahu kapan kita akan mencapai tujuan tersebut secara realistis gitu. Jadi nanti dipakai perhitungannya soal reksadana yang akan kita kasih lihat setelah ini. Dan juga di sini kita mau kasih lihat ke teman-teman kenapa banyak banget orang yang menggembor-gemborkan invest in early age gitu ya. Apalagi tadi Bapak juga udah sempat cerita gitu ya, dia mulai terpapar oleh wealth management di umur 25. Sekarang udah 20 tahun ya Pak ya, dan udah bisa melihat hasilnya dari apa yang dia tabung. Karena waktu adalah uang gitu ya. Kenapa? Di sini kita kasih dua cerita yang berbeda. Ada Rangga sama Cinta. Rangga itu umurnya 27 tahun dan Cinta umurnya 22 tahun. Nah, Cinta itu duluan memulai investasi 5 tahun lebih awal teman-teman, daripada Rangga di umur 27 tahun. Padahal yang mereka investasikan uangnya sama, per bulan itu 500.000. Tapi dengan memulai investasi 5 tahun lebih awal, nilai investasi Cinta itu hampir bisa 2 kali lipat lebih besar daripada Rangga. Rangga itu cuma 615 juta, sedangkan Cinta uangnya udah 1 miliar 11 juta teman-teman. Jadi memang di sini kalau misalnya banyak orang yang bilang, aduh nanti deh, mikir-mikir dulu, lihat kondisi ekonomi, kondisi keuangan, masih ingin beli A, B, C, nggak mau sacrifice untuk investasi. Nah ini adalah salah satu contohnya.
Dan juga tadi kalau misalnya orang bilang time is money gitu ya, di sini kita mau kasih lihat kalau misalnya uang 100.000 di tahun 2022 itu nggak sama dengan uang 100.000 di tahun 2030 nanti. Karena apa? Ada dua. Yang pertama pastinya yang kita semua tahu adanya inflasi gitu ya. Itu pasti inflasi itu menggerus harga uang setiap tahunnya. Dan juga opportunity cost-nya teman-teman, karena uang hari ini dapat teman-teman investasikan dan berpotensi tumbuh menjadi jumlah yang lebih besar, nggak hanya lebih kecil gitu, nggak samanya ya. Jadi teman-teman bisa milih mau nanti opportunity cost-nya yang sekarang teman-teman mau relakan, atau teman-teman mau merelakan uang teman-teman ke gerus inflasi. Jadi tinggal dipilih aja mau yang mana nih. Oke, di sini mungkin teman-teman belum familiar enough, atau mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah familiar dengan compounding interest gitu ya. Mungkin aku mau kasih tahu sedikit aja, compounding interest itu apa sih gitu. Compounding interest adalah bunga yang berbunga gitu. Jadi kita bisa dapatkan compounding interest itu ketika return yang kita dapatkan dari suatu investasi kita investasikan lagi gitu, sehingga total investasi akan terus tumbuh terus dengan optimal as year goes by gitu. Di sini mau kasih lihat teman-teman, pertama kali melakukan investasi itu ada di 20 juta gitu ya awalnya. Terus kita asumsikan setiap 1 tahun gitu ya, bunganya adalah 2 juta. Kalau kita kali 2 juta dengan 20 tahun teman-teman investasi terus, bunganya itu 40 juta. Nah tapi kalau teman-teman investasikan lagi 2 jutanya itu per bulan, nggak teman-teman ambil, total investasi di tahun ke-20 itu mencapai 60 juta. Jadi 20 jutanya itu modal awal, dan 40 jutanya itu adalah compounding interest. Jadi teman-teman kurang lebih bisa mendapatkan 60 juta dengan compounding interest. Jadi compounding interest itu total uang pokok dengan bunga berjalan ditambah dengan bunga sebelumnya yang teman-teman dapat. Itu agak berat ya. Jadi ngomongin bunga. Nah, untuk menghindari hal itu tuh tadi yang inflasi, terus untuk mencapai goals tadi yang udah dijelaskan, teman-teman harus menentukan investasi yang paling tepat. Itu adalah jawabannya, supaya teman-teman bisa cuan gitu ya. Ini ada salah satu quote dari Warren Buffett. Pasti teman-teman yang main saham udah pada familiar ya sama Warren Buffett. Di sini dia bilang, never depend on a single income and make an investment to create a second sources of money. Yang tadi aku bilang gitu ya, kalau misalnya teman-teman mau mencapai financial independent, ya uang yang harus kerja buat teman-teman, bukan teman-teman yang kerja untuk uang. Oke, di sini ada facts menarik gitu ya mengenai jumlah investor pasar modal di Indonesia yang memang setiap tahunnya itu menunjukkan tren peningkatan, dan paling banyak itu di reksadana. Kenapa teman-teman? Karena reksadana itu memang dibuat oleh pemerintah kerjasama sama OJK gitu ya, dan segala macam rupa dimudahkan, memang dibuat untuk masyarakat Indonesia bisa berinvestasi tanpa repot-repot. Karena kalau misalnya teman-teman beli bond sendiri, beli saham sendiri gitu ya, risknya kan lebih besar. Karena teman-teman harus mantengin sahamnya, harus ngeliatin harga yieldnya dan segala macam setiap hari. Tapi ini dengan gampangnya sudah disediakan platform yaitu reksadana. Teman-teman tinggal beli aja, biar manajer investasinya atau kita yang bekerja keras setiap harinya untuk menghasilkan return yang memang optimal dan cocok untuk teman-teman. Di sini juga cuma data-data aja, mau kasih lihat teman-teman bahwa kelompok investor pasar modal yang memang terlihat adanya kenaikan itu 33% itu dari pegawai. Karena mungkin kayak kita gitu ya, yang day to day kerja, kita pastinya udah nggak punya banyak waktu untuk mantengin investasi, trading saham dan segala macamnya. Jadi memang produk reksadana itu paling praktikal dan juga paling cocok untuk kita-kita ini yang kerja dan nggak punya fleksibilitas waktu untuk belajar terus-menerus setiap hari mengenai capital market dan juga ngikutin market. Jadi reksadana udah paling tepat teman-teman. Terus juga di sini mau kasih lihat instrumen investasi yang modalnya dibutuhkan di capital market gitu ya, dan maupun juga produk investasi lainnya. Properti kita udah tahu lah ya, harganya melambung tinggi, udah mungkin di pinggiran aja 1 miliar tuh udah syukur-syukur bisa dapat.
Terus juga deposito kita pasti tahu harus ada minimalnya uangnya. Ini aku justru 1 juta susah banget kita nemunya untuk cari gitu ya, yang bisa taruh 1 juta. Terus emas juga 800.000 per gram, obligasi butuh 1 juta, saham juga 100.000. Yang tadi aku bilang sudah dikasih kemudahan reksadana, hanya dengan Rp10.000 teman-teman udah bisa melakukan investasi di reksadana. Nah, dari tadi banyak ngobrol soal reksadana gitu ya. Di sini pingin kenalin ke teman-teman, reksadana itu apa sih? Dia itu kayak tadi aku bilang ya, kita itu juga ada payung hukumnya, yaitu salah satunya Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995. Di sini dikatakan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. Mungkin kalau misalnya aku sering kasih analogi yang mudah buat teman-teman gitu ya, mungkin reksadana itu kayak gado-gado teman-teman, bowl of gado-gado gitu ya. Banyak instrumen investasinya. Kenapa gado-gado? Gado-gado kan ada toge, ada lontong, kentang, jagung dan segala macamnya masuk ke satu bowl, udah jadi satu menu gitu ya. Sama dengan reksadana, kita sebagai manajer investasi menyediakan wadahnya, gado-gadonya udah ada masuk di dalam situ gitu ya. Terus kita yang kelola jadi chefnya, nanti teman-teman tinggal makan gado-gadonya yang paling enak dengan return yang terbaik gitu. Di sini mau kasih tahu juga ke teman-teman kalau yang namanya investasi itu pasti ada resiko ya. Harus aku garis bawahi lagi, yang namanya investasi pasti ada resiko. Jadi kalau misalnya nggak ada resiko, teman-teman harus bertanya, ini investasi macam mana gitu ya. Karena berinvestasi yang teman-teman lakukan dengan portofolio efek di pasar modal, itu pasti ada resikonya teman-teman. Begitu juga dengan di bank sih, pastinya ada resikonya. Di sini resikonya nggak perlu teman-teman takuti gitu ya. Silahkan teman-teman adjust aja dengan profil teman-teman, disesuaikan dengan goals teman-teman tadi gitu. Kalau misalnya mau dana daruratnya ditaruh, diinvestasikan, pastikan resikonya yang teman-teman ambil itu yang paling rendah. Ini ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini isinya biasanya money market, time deposit gitu ya teman-teman, sama surat utang, obligasi negara maupun korporasi yang biasanya kurang dari 1 tahun tenornya. Yang kedua, kita naik tangga gitu ya. Kalau misalnya kita naik tangga, semakin kita naik teman-teman pasti kalau jatuh sakit. Nah biasanya analoginya gitu sih. Jadi semakin naik kelas asetnya pasti resikonya makin gede gitu. Jadi kalau turun ya makin sakit. Oke, yang kedua ini ada reksadana pendapatan tetap. Isinya itu memang mostly adalah obligasi atau surat utang. Terus kita naik lagi ke reksadana campuran. Ini nyampur, jadi ada obligasi, pasar uang, dan juga saham di satu reksadana. Selanjutnya yang paling tinggi resikonya adalah reksadana saham. Tapi biasanya teman-teman, kalau investasi itu semakin besar resikonya, pasti semakin besar juga returnnya. Jadi silakan disesuaikan. Oke, ini yang tadi udah kita bahas mengenai Shalendra, mungkin kita bisa skip. Terus ini adalah jenis-jenis yang kita punya reksadana di Shalendra yang tadi udah aku sebutin. Kita punya semua teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik atau mau nanya, silahkan. Aku sama Pak Andi bisa jawab, bisa tanya teman-teman Moksa. Nanti pastinya akan dilanjutkan ke kita pertanyaannya. Tapi basically sama seperti yang tadi aku jabarkan gitu ya. Pokoknya resikonya semakin naik tangga, semakin tinggi resiko reksadana itu. Oke, di sini kita mau bilang juga daripada teman-teman pusing-pusing setiap hari ngeliatin saham, ngeliatin bingung mau masuk obligasi mana yang bagus, beli sun yang mana. Setiap hari kalau misalnya orang bilang mau trading dan segala macam, tenang aja teman-teman, gak usah repot. Silakan fokus sama pekerjaan teman-teman and let Shalendra do it for you. Oke, ini mungkin beberapa hal aja mengenai mutual fund yang teman-teman harus tahu. Kita itu juga bukan objek pajak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya time deposit pastinya akan dikurangin dengan pajaknya. Terus juga kalau saham, transaksi saham ada pajak gitu ya. Kalau reksadana ini sudah dibuat sebagaimana rupanya, return yang teman-teman dapat itu nggak kepotong pajak. Jadi bukan objek pajak.
Terus pastinya easy access, dapat diakses secara online, salah satunya bisa didapatkan di Moxa gitu ya. Terus reksadana ini liquid teman-teman. Liquid dalam artian nggak seperti time deposit, misalnya teman-teman masukin ke time deposit, pasti kan ada locking periodnya kan. Kayak misalnya di bank-bank digital sekarang yang kita suka pastinya pada masukin gitu ya, bunganya kan tinggi-tinggi ya. Tapi kan pasti ada locking periodnya, harus bisa ditahan 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bervariasi dengan returnnya. Terus kayak yang tadi aku bilang, nggak perlu pengetahuan khusus, terus kita terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Oke, ini mau bahas sedikit aja, nggak mau panjang-panjang ke teman-teman. Salah satu produk kita yang memang dijual di Moxa, bisa teman-teman dapatkan di Moxa, yaitu reksadana pasar uang. Kita biasanya manggil RDPU gitu ya. Salah satunya adalah Shalendra Dana Kas. Nah, di sini kita kasih lihat kinerja reksadana pasar uang kita dengan kita bandingkan dengan bunga deposito 1 bulan ya teman-teman. Gitu. Jadi per periode dari tahun 2018 sampai sekarang, ini return reksadana pasar uang itu pasti lebih tinggi daripada bunga deposito yang 1 bulan. Di sini juga mau kasih tabel aja untuk lihat kalau misalnya memang reksadana pasar uang itu dari awal mulai diluncurkan sampai sekarang ini returnnya jauh daripada benchmark. Benchmark kita itu adalah indeks yang kita gunakan bareng-bareng ya, seluruh manajer investasi untuk mengukur kesuksesan dari reksadana kita gitu. Dan reksadana yang ada di Moxa ini juga udah dapat beberapa awards teman-teman, dari Bareksa, Kontan, terus juga Investor Awards, Infovesta, dan lain-lainnya gitu. Jadi Shalendra Dana Kas memang sudah banyak dikenal orang, dan kurang lebih kita punya 3 triliun dalam fund ini teman-teman. Jadi nggak harus khawatir mau naruh uangnya, karena alhamdulillah sudah dipercaya oleh banyak investor. Di dalam reksadana pasar uang kita SDK ini ada 3 triliun rupiah size-nya. Di sini mau kasih lihat aja ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya 500.000, terus teman-teman taruh di tabungan bank, ini kepotong bunga tabungan, admin, dan segala macamnya. Setelah 1 tahun itu minus 120.000 teman-teman. Kita udah research soal ini. Kalau teman-teman taruh di reksadana pasar uang kita atau SDK, bertambah 18.750.000. Memang nggak banyak ya, kalau money market itu pelan tapi pasti, tapi emang kegunaannya itu untuk menjaga modal teman-teman yang teman-teman punya gitu. Jadi kita kasih return instead of boncos gitu teman-teman. Kalau misalnya ditaruh di tabungan bank, ternyata setelah dikalkulasi malah minus 120.000. Itu kalau tadi 500.000 ya. Sekarang kita buat perhitungan, kalau misalnya kita punya 50 juta tujuan keuangannya 1 tahun. Kalau di tabungan bank udah kepotong biaya admin, pajak, dan segala macam, 1 tahun itu cuma bertambah 80.000 teman-teman ternyata. Kalau misalnya teman-teman taruh di SDK, teman-teman 1 tahun dengan uang 50 juta sudah mendapatkan 1.875.000. Teman-teman gak harus ngapa-ngapain, cuma naruh di awal tahun, ambil di akhir tahun. Literally bener-bener gak ngapa-ngapain, tinggal ditaruh aja gitu. Karena yang akan ngelola adalah manajer investasinya di sini, yaitu Shalendra. Ini lumayan menarik ya, karena aku pas pertama kali lihat ini juga kaget. Ternyata banyak informasi yang memang literasinya itu nggak nyampe di banyak orang mengenai reksadana. Karena yang terkenal itu biasanya memang yang returnnya gila-gilaan seperti saham dan segala macam. Ini menurut aku nice information yang bisa teman-teman dapatkan dengan resiko yang kecil dan sangat terukur, tapi returnnya lebih dari lumayan ya. Karena siapa lagi yang mau ngasih kita uang 1 juta rupiah 800.000 secara cuma-cuma setiap bulan dan juga setiap tahunnya. Oke, mungkin itu aja dari aku, nggak mau panjang-panjang, nggak mau bikin teman-teman pusing. We are very welcome kalau ada pertanyaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you Kak Naomi atas Halo, saya Bangkit. Halo Mas Bangkit. Halo semua. Paling
mau nanya gitu. Boleh. Tadi kan ngomongin apa dana pensiun gitu ya. Betul. Mempersiapkan pensiun. Kalau misalnya contoh ya, saya ingin pensiun itu umur 55 gitu ya. Terus dana pensiun saya udah mencapai gitu angkanya. Tapi tiba-tiba ada pandemi lagi. Akhirnya nilainya turun. Di umur 55 saya mau ambil, tiba-tiba nilainya turun. Mungkin pandeminya lebih lama, 5 tahun gitu. Apa yang harus saya lakukan? Itu aja sih. Aku boleh nanya nggak itu ditaruh di mana? Maksudnya Mas taruh di tabungan? Kalau atau- melihat yang tadi kayaknya mix di antara saham dan reksadana. Oke. Nah, Asetnya tiba-tiba turun gitu iya. ya? Apa yang harus saya lakukan? Oke. Terima kasih. Ya ini jangan sampai terjadi ya Mas. Jangan sampai terjadi. Sebenarnya ini satu hal yang memang harus kita hindari dan juga harus kita aware dari awal sebelum Mas taruh uangnya gitu. Jadi pemilihan uang dana pensiun misalnya 55 tahun, sekarang kita umur let's say 30 gitu ya, berarti kan masih ada 20 tahun lagi untuk kita menabung setiap tahunnya, dan aset itu bisa growing tuh punya waktu 20 tahun lah time horizonnya gitu. Jadi Mas harus menentukan banget, pertama manajer investasinya harus Mas tentukan, aset resikonya harus Mas tentukan, sama produknya itu apa. Time frame-nya itu 20 tahun harus match, benar-benar harus match gitu. Jadi kalau misalnya tadi Mas bilang, oh ya tuh ada yang campuran dan segala macam, untuk 20 tahun menurut aku itu pasti possible sih waktunya untuk bisa mencapai certain goals of amount gitu ya. Tapi kalau misalnya kita biasanya salah pilih gitu, atau belum nyampe 55 tahun, baru 5 tahun aja udah asetnya drop, Mas harus langsung rebalancing. Maksudnya untuk harus lihat, oh 5 tahun aja nih bukannya bertambah, aset gue malah berkurang gitu. Jadi Mas harus buru-buru benerin, artinya produknya itu nggak cocok. Tapi kalau misalnya udah di umur 55, udah di umur 55 ternyata asetnya bukan yang grow malah turun, ya itu wassalam sih Mas. Nggak bisa diapa-apain itu, to be honest ya gitu. Jadi pastikan Mas ngecek juga setiap 5 tahun atau 2 tahun secara berkala, udah cocok belum nih sama goals Mas. Artinya sesimpel grow atau enggak. Kalau misalnya nggak grow, Mas harus tarik dan taruh di aset kelas lainnya. Gitu sih menurut aku. Gitu. Dani. Halo Dani. Ya, halo semuanya. Jadi aku mau nanya, gimana sih cara kita menyeimbangkan resiko dengan hasil investasi kita? Itu aja. Terima kasih. Pertanyaannya bagus Mas. Cara ngimbanginnya sesimpel kita stick sama tujuan investasi Mas gitu. Jadi yang menentukan resiko kita sebesar apa itu tujuan investasi kita dari time horizonnya gitu. Jadi kalau misalnya Mas cuma mau tujuan investasinya mau dana darurat Mas berkembang gitu. Kalau kita udah tahu itu namanya dana darurat, berarti kan kita harus taruh di profil resikonya yang rendah gitu ya. Jadi memang nggak banyak resiko dan returnnya juga masih ada, tapi memang nggak sebesar itu gitu. Jadi cara menyeimbangkan resiko dengan returnnya adalah dengan tujuan investasi. Dan juga menurut aku yang paling penting itu adalah rebalancing portofolio. Namanya rebalancing portofolio, jadi kita harus ngecek nih Mas, misalnya selama 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kita cek kalau misalnya reksadana yang Mas pilih itu lagi in favor nggak sama market condition gitu. Jadi kalau misalnya saham gitu, saham kan kita tahu ya nggak selamanya hijau terus gitu, nggak selamanya merah terus gitu. Jadi once Mas masukin reksadana saham lagi hijau gitu misalnya on certain period, oh lagi hijau nih udah 6 bulan, Mas tarik dulu ambil keuntungannya gitu ya. Atau kalau misalnya Mas terusin 1 tahun gitu, di akhir tahun lagi merah butuh diambil uangnya gitu kan, berarti kan itu lagi nggak in favor gitu kan sama market. Jadi rebalancing atau menyesuaikan portofolio Mas dengan kondisi market itu juga penting gitu. Jadi nggak semerta-merta main taruh aja terus nggak lihat kondisi market dan segala macamnya. Tapi biasanya di Shalendra kalau kita punya RM atau salesnya yang biasanya megang account teman-teman gitu ya, di situ mereka biasanya akan rebalancingin bantu teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak in favor satu reksadana, biasanya nanti kabarin switching dulu, ganti aset kelas lainnya dan segala macam gitu. Jadi semoga menjawab ya Mas. Thank you. Thank you Dani buat pertanyaannya. Oke. Selanjutnya dari sebelah sini. Saya Sandy. Iya, halo semuanya. Sebelumnya saya emang udah tahu sih soal tentang reksadana ini ya. Soalnya sekarang saya pakai bibit gitu ya.
Nah, yang pengen saya tanyain itu sebenarnya kalau yang di Moxa ini ada nggak sih yang kayak pembeda utama gitu ya dengan Moxa boleh bantu. Sama mungkin metode pembayarannya bisa pakai SOP kan ya? Bisa dong, kita mau yang jawab bisa. Bisa, oke. Mungkin tapi nanti kita akan maunya sih kita bisa ya nantinya. Jadi lagi on pipeline, kita udah ngobrol juga sama teman-teman Asrape buat ke depan sebisa mungkin buat pembelian reksadana itu beli bisa bayarnya pakai Asrape. Kalau sekarang ini bank transfer terlebih dahulu. Tapi ke depan harapannya bisa ya. Nanti mungkin teman-teman Asrape yang akan mengerjakan juga nanti nih buat sinkronasi kali Bu Seli ya. Ya, jadi ditunggu ya teman-teman buat pembelian pakai Asrape-nya. Oke, nah kalau pertanyaan keduanya, perbedaannya platform Moxa sama Bibit, kalau Moxa ini kan one stop solution buat finansial dan non finansial, e-commerce bisa beli gadget, bisa beli furnitur, bisa beli TV dan segala macam, bisa beli reksadana. Jadi dalam satu apps kita bisa nabung buat kalau kita mau beli sesuatu, wah udah kekumpul nih, let's say 15 juta buat beli handphone bisa juga. Jadi ini adalah one stop financial solution yang mungkin nggak dimilikin sama Bibit. Bibitnya nggak bisa beli produk-produk lainnya ya. Nah di sini juga bisa beli asuransi juga, buka rekening bank juga. Jadi di sini one stop solution. Itu mungkin perbedaannya yang cukup signifikan di antara Bibit dan juga Moxa. Secara lisensinya pun beda. Bibit itu Apert, nah kita Gerai Apert dan juga ada di cluster Welltech gitu. Mudah-mudahan terjawab ya teman-teman. Oke, thank you. Thank you kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Naim. Halo Naim. Ya, halo guys. Ya, pertanyaan saya lebih ke ini sih. Saya menarik sebenarnya masalah beberapa jenis reksadananya ya. Kan ada 4 tadi. Nah dari 4 ini kan sebenarnya si manajer investasinya mengelola macam-macam produknya gitu kan. Cuman bisa nggak sih kalau seumpama contoh ada satu tujuan finansial gitu, itu bagusnya gimana? Mau di-combine antara produk produk tersebut atau baiknya satu aja? Soalnya kan kalau seumpama ya ketika dia tuh turun, kita seenggaknya kan ada yang mengcover tuh. Nah baiknya gimana sih? Thank you. Maksudnya udah biasa Mas bilang gitu. Jadi digabung reksadananya apa aja karena kita harus tahu kalau misalnya kondisi ekonomi itu nggak selalu in favor sama salah satu kelas aset gitu. Jadi kalau kita punya lebih dari satu macam kelas aset, pastinya kita akan diuntungkan dengan berbagai situasi dan kondisi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gabungin, pastinya akan lebih in favor. Jadi kalau yang satu lagi turun, insya Allah yang satu lagi naik, jadi bisa nge-cover loss-nya gitu. Ya benar. Jadi memang di Shalendra kita juga melakukan hal itu Mas. Jadi diversifikasi portofolio kita lakukan. Tapi karena di Moxa kita baru masuk, jadi yang ada hanya money market. Tapi soon kita akan tambah produk kita di Moxa. Jadi teman-teman bisa beli nggak hanya money market, tapi different asset class juga bisa beli untuk diversifikasi portofolio. Thank you Mas, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih ya Rian. Halo Mas Rian. Jadi pertanyaan saya kan mengenai bagaimana ada nggak sih tips and trik cara memilih produk reksadana yang tepat? Kan contohnya di Shalendra nih, di MDB punya banyak produk-produknya. Ada tips and triknya nggak sih cara memilih yang tepat? Oke, caranya nomor 1 adalah Mas harus sesuaikan tujuan investasi Mas dulu. Jadi Mas mau investasi jangka pendek, jangka panjang, terus Mas mau yang beresiko atau tidak beresiko gitu ya. Jadi tips and triknya nomor 1 menurut aku itu tentukan dulu tujuan investasi Mas. Baru dari situ kita bisa lihat resiko profilnya seperti apa, baru kita bisa milih gitu. Tidak semerta-merta main pilih aja reksadana yang returnnya paling tinggi, tapi tahu-taunya tinggi, pasti yang tinggi itu on certain moments pasti bisa turun Mas. Jadi pas Mas mau ambil ya lagi turun gitu. Berarti kan nggak sesuai dengan apa yang Mas harapkan tujuannya gitu. Jadi itu harus ditentukan dulu tujuannya ya. Thank you. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Desi. Halo Kak Desi. Hai Desi. Teman-teman yang lain udah kayaknya senang. Udah malas ya. Ayo. Ya.
nanya tadi kan yang berhubungan dengan tadi ya, yang soal reksadana kayak kapan kita harus baca market segala macam. Nah, caranya supaya kita tuh marketnya itu sedang dalam kondisi seperti apa tuh gimana sih? Karena kan kadang taunya kalau pas nabung itu cuman oh ini nih lagi turun nih harus ditarik nggak dananya, atau ini lagi naik harus ditarik nggak, atau malah ditambah lagi gitu. Nah kadang yang masih bingung tuh di situnya sih. Jadi kapan kayak harus kita tahu oh marketnya sudah seperti ini, bagusnya actionnya seperti ini gitu. Oke, baca dan meluangkan waktu ya. Tapi kalau nomor satu Mbak nggak punya, tenang aja Mbak, hubungin Shalendra. Nanti insya Allah kita provide info-info itu gitu. Dan kita tuh juga punya banyak literasi keuangan sih sebenarnya yang terjadi di market. Kita punya namanya Market Insight. Terus kita per bulan ngeluarin buletin. Nah itu semua teman-teman bisa akses di websitenya Shalendra gitu. Jadi bisa disesuaikan di situ nanti kita akan update mana kelas aset yang lagi in favor, terus kondisi market lagi kayak gimana, bulan ini view-nya apa, teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya masih jelimet juga, repot, nggak punya waktu, nggak apa-apa, silakan hubungin CS kita, nanti langsung akan dikonekin ke tim investment specialist kita atau salesnya. Jadi Mbak bisa langsung tanya yang in favor seperti apa dan segala macam. Kita siap direpotkan gitu. Thank you. Thank you Mbak Des. Halo Tisha. Oke, jadi aku sempat nangkep tadi di slide, ternyata persentase investor pasar modal paling banyak itu di kelompok usia di bawah 30 tahun. Ya. Nah, boleh cerita sedikit kok bisa sih kayak gitu? Padahal logikanya kan yang masih di bawah 30 tahun kepemilikannya nggak sebanyak yang di atas gitu. Kok mereka bisa berani untuk investasi? Padahal ya walaupun nothing tulus tapi kayak buat apa gitu sekarang? Oh oke. Okay. Kalau jawab buat apa pastinya untuk mengembangkan aset kamu ya. Apalagi kalau misalnya kita semakin sedikit uang yang kita punya, kita kan berarti milestone-nya masih panjang banget tuh untuk mencapai ke orang-orang yang atas. Makanya pemerintah tuh bikin reksadana atau mutual fund gitu ya untuk dibuat kepada masyarakat halayak umum untuk cobain investasi gitu. Jadi nggak harus kamu punya uang 1 juta, 10 juta, 100 juta untuk mengembangkan uang kamu gitu. Intinya sih sebenarnya kayak gitu. Kalau kamu tanya alasannya kenapa, pastinya semua orang nggak tahu, beda-beda kali ya. Apakah mau kerja terus atau misalnya mau nanti udah stop kerja investasi ngegaji kamu gitu kan tujuannya beda-beda ya. Tapi pastinya menurut aku semua orang punya goals financial yang berbeda-beda dan mereka menggunakan investasi untuk hidup yang lebih baik nantinya sih gitu pastinya. Makasih. Oke, jadi tadi kan ada salah satu produknya Moxa atau Shalendra yang tentang reksadana pasar saham ya. Nah itu kan berarti Shalendra itu memilih beberapa industri atau mungkin banyak industri dan beberapa perusahaan kan ya? Iya. Nah itu mungkin bisa dijelasin nggak kayak sektor apa aja nih yang diambil dan kenapa ambilnya perusahaan-perusahaan tersebut? Gitu. Oke. Produk-produknya yang kita buat itu memang berbeda-beda dengan isi sahamnya gitu ya. Ada yang memang fokus sama new technology stocks, ada yang fokus sama infrastructure sama big banks gitu, ada yang memang sukanya kita juga punya indeks ya saham, kita juga punya satu reksadana yang memang investasinya itu kita taruh di saham-saham yang ESG, kalau teman-teman tahu sekarang yang kayak Serikahati dan segala macam yang memang perusahaan yang sudah aware akan lingkungan gitu. Jadi memang beda-beda tuh. Jadi nanti yang mau investasi tinggal milih aja. Oke, in favornya gue suka gue SJW gitu, Social Justice Warrior. Gue mau yang di ESG. Silakan investasi di ESG. Kalau teman-teman yang memang believe di blue chip gitu ya, saham-saham yang memang valuasinya sudah besar, tinggal pilih yang memang di big banks ataupun di blue chip gitu. Jadi cara memilih kita biasanya secara industri ada, tapi ada juga saham reksadana saham yang kita pilih kita kelolanya tuh secara aktif gitu. Jadi
kita pilih stock pick yang memang lagi in favor di market, atau kita pilih lagi murah nih harganya, kira-kira ada opportunity, gitu juga ada. Jadi ada yang menurut sektor, ada juga yang menurut keadaan market, ada juga yang pakai indeks. Kita biasanya mengikuti ya ESG, terus atau Morgan Stanley punya indeks dan segala macam gitu. Bisa langsung disesuaikan banyak. Kenal, salam kenal. Iya, mau tanya, tadi kan sempat disinggung juga kalau kita investasi reksadana itu akan ada keuntungan. Nah, keuntungannya ini tuh berapa lama sih kita bisa rasakan gitu? Minimalnya tuh berapa lama? Terus kayak kalau boleh dicontohin gitu, misalnya invest berapa, terus berapa lama kita bisa merasakan keuntungannya dan kira-kira berapa keuntungan yang kita dapat? Thank you. Oke, janjiin kamu taruh 1 juta, besok kamu kasih 1.200.000, itu nggak bisa ya. Tapi mungkin di slide tadi ya, aku sempat kita kasih lihat bagan, kita itu nggak bisa menjanjikan return ya, manajer investasi, tapi kita bisa ngelihat historical return atau return yang sudah kita kasih ke investor-investor kita kemarin-kemarin gitu. Dana bisa lebih mapan. Mau nambah wawasan seputar investasi? Nantikan seminar berikutnya.